bisa paham dan sebagainya. Nah, baik teman-teman muda, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak akan kupas satu permasalahan yang nantinya akan bisa menghasilkan, akan bisa merefleksikan bahwa emosi itu akan berpengaruh besar terhadap kita sebagai makhluk hidup. Satu contoh seperti ini. Ketika kamu berada di rumah, akan berangkat ke sekolah. Setiap hari dalam kegiatannya kita selalu menampilkan atau menghasilkan atau kadang-kadang secara tidak sengaja emosi kita timbul. Contoh, mungkin di rumah ada yang bermasalah dengan adiknya gara-gara hal yang sepele. Atau ada satu permasalahan dengan kakaknya karena hal sepele. Sehingga emosi kamu timbul, amarah yang tidak terkendali. Amarah tadi, bagaimana caranya agar kita bisa meredam? Karena dengan amarah tadi akan menghasilkan aura negatif atau emosi-emosi yang nantinya akan berpengaruh terhadap orang lain. Ketika kamu marah di rumah, kamu harus bisa mengendalikan emosi tadi. Kenapa? Satu, pada saat kamu sedang berangkat ke sekolah umpamanya, di perjalanan karena di rumah sedang ada emosi yang tidak terlampiaskan, di perjalanan untuk melampiaskan emosi kamu tadi, kamu berusaha menendang benda apa yang ada di jalan. Contoh kaleng tadi ditendang untuk melampiaskan emosi, sehingga kaleng tadi akan menularkan emosi negatif pada orang lain. Kena ke orang lain umpamanya, orang lain yang tidak tahu pun akhirnya terkena imbas, marah. Ketika dia sampai ke rumah, ditanya oleh orang rumah dari mana dan sebagainya, dia tidak menjawab, malah marah. Nah, itu emosi yang tidak terkendali yang ditularkan oleh kamu semua. Ketika sampai di sekolah pun demikian. Emosi tadi yang akan ditularkan, aura negatif yang akan ditularkan kepada orang lain. Sehingga satu kelas kena, dan akhirnya imbasnya ke gurunya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan emosi. Nah, dengan cara teknik stop yang akan kita ajarkan nanti ya, yang ada hubungannya dengan gambar pada saat kamu lihat tadi tentang apa gambar itu. Nah, sekarang kita mulai ke gambar yang akan Bapak tayangkan tentang apa dari gambar tadi yang kamu bisa simak, sehingga kita bisa menyalurkan emosi yang tadi. Sudah terlihat gambarnya ya? Sudah ya? Sudah. Nah, kira-kira dari gambar yang kamu lihat, kira-kira yang pas dengan nomor dengan video tadi, nomor berapa kira-kira? Dengan video pendek yang kita tayangkan tadi, nomor berapa yang kira-kira pas sesuai dengan emosi yang diluapkannya? Ada yang bisa berkomentar dari video durasi pendek tadi? Kira-kira gambar emosi yang mana yang pas atau cocok dengan pelampiasan emosi ketika dia mendapatkan suatu keberhasilan? Nomor 3 kali, Pak. Nomor 3. Di gambar nomor 3 ditunjukkan dia sedang meluapkan kegembiraannya karena meraih sebuah prestasi. Ya, ini gambar emosi orang yang melompat kegirangan. Nah, sekarang kita lihat di gambar nomor 1 ada orang yang tertawa terbahak-bahak karena dia merasa waktu itu merasa dalam kondisi yang sangat luar biasa senangnya. Dia bisa tertawa dengan temannya, dia bisa tertawa dengan lingkungan keluarganya dan sebagainya karena disebabkan emosi pada saat itu adalah emosi yang baik, sehingga dia bisa meluapkan kegembiraannya seperti ini. Tapi lain lagi dengan gambar yang nomor 2, tiba-tiba dia mendengar berita yang sangat kurang mengenakan, kurang bagus, sehingga profil mukanya pun, emosinya pun akan berubah.
dengan gambar raut muka yang sedih. Begitu juga pada saat kondisi seseorang dalam keadaan kurang sehat, gambar nomor 4. Raut mukanya akan berubah, oh dalam kondisi yang kurang sehat nih. Nah, ketika dalam kebingungan, dia akan menunjukkan gestur seperti ini. Biasanya nih, pada saat siswa ketika ditanya oleh guru tentang sebuah materi, siswa ini akan melakukan gerakan gestur seperti nomor 5 dengan mengangkat bahu, mengangkat tangan, bahwa menunjukkan siswa tadi tidak bisa atau tidak bisa memberikan komentar dan ya. Ini tolong bagi yang tidak bertanya, mic-nya ditutup dulu ya, karena akan mengganggu. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari gambar-gambar emosi tadi, ini yang selalu kita lakukan setiap hari. Kondisi dalam keadaan senang, tertawa karena menemukan sebuah hal yang lucu. Kemudian ketika ada berita yang sedih, emosinya seperti di gambar nomor 2, atau pada saat seperti durasi video pendek tadi. Durasi video pendek tadi, ketika dia mendapat sesuatu yang luar biasa, dia akan mengungkapkan dengan hal yang sangat luar biasa lagi. Ketika dalam kondisi sakit pun demikian, ya. Ketika dalam keadaan dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu seperti ini di gambar nomor 5. Baik, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan kondisi emosi kita agar emosi tadi bisa stabil untuk menunjang pada kehidupan kita. Baik semuanya, untuk teman-teman muda, untuk anak-anakku semua, gambarnya boleh dibuka. Kita akan melakukan teknik stop, teknik untuk pengendalian emosi yang ada. Gambarnya boleh dibuka. Nanti kita lakukan gerakannya praktek secara bersama-sama. Ayo, silakan gambarnya dibuka. Bagaimana cara mengendalikan emosi agar emosi tadi tidak berpengaruh pada diri kita, sehingga pada saat kita belajar emosi yang timbul tidak akan berpengaruh, tidak akan mempengaruhi jiwa kita, tidak akan mempengaruhi kegiatan kita, kegiatan sehari-hari. Karena emosi yang kurang baik nantinya akan berpengaruh pada hal-hal yang negatif juga. Jadi bagaimana caranya kita mengendalikan emosi tadi? Baik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh semuanya. Jadi langkah yang pertama, sambil dibuka gambarnya, langkah yang pertama, lepaskan semua beban kegiatan kamu. Itu langkah yang pertama. Duduk dengan santai, cari tempat duduk yang lebih enak, agar kita bisa menerapkan pembelajaran teknik stop untuk pengendalian emosi. Sudah semua cari tempat duduk yang rileks, yang nyaman. Kalau sudah, lakukan tahap yang pertama. Lakukan tahap yang pertama, sambil dipejamkan matanya, dihirup napas. Semuanya dihirup napas dalam-dalam, hirup secara pelan. Dihirup secara pelan, rasakan napas tadi melewati hidung, kemudian melewati tenggorokan, sampai masuk ke dalam paru-paru. Tahan dalam hitungan 3 hitungan. Ya, semuanya tahan, 1, 2, 3, tahan. Kemudian hembuskan lagi, rasakan udara tadi keluar lewat tenggorokan, kemudian lewat hidung. Baik, kita ulangi untuk teknik yang pertama. Dalam kondisi rileks semuanya duduk. Dalam kondisi rileks semuanya duduk. Mulai kita hirup napasnya. Hirup napas tadi, rasakan masuk ke dalam rongga hidung, masuk ke dalam rongga tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Tahan dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Tahan, kemudian hembuskan lagi. Rasakan napas tadi keluar lewat tenggorokan, keluar lewat hidung, dan terasa keluar udara tadi melalui rongga hidung. Baik, sekali lagi kita coba. Tolong untuk Diana Putri, mic-nya dimatikan dulu. Untuk Diana Putri, mic-nya dimatikan. Baik, kita coba gerakan yang terakhir. Untuk masih gerakan yang tadi, duduk dalam kondisi rileks. Hirup napas,
rasakan napas tadi keluar, maaf, rasakan napas tadi masuk ke hidung, dari hidung masuk ke tenggorokan, dari tenggorokan masuk ke paru-paru, matanya tetap terpejam. Hitungan 3, tahan napas, 1, 2, 3, lepaskan, rasakan napas tadi keluar lewat tenggorokan, kemudian keluar lewat rongga hidung. Baik semuanya. Dari gerakan tadi, apa yang kamu rasakan ketika kita menghirup napas, udara segar, kemudian masuk ke hidung, tenggorokan, ke paru-paru, dan dikeluarkan lagi. Apa yang kamu rasakan sekarang? Apa yang kamu rasakan sekarang ketika melakukan gerakan tadi? Menghirup napas dalam, kemudian disimpan di paru-paru, dikeluarkan lagi. Apa yang kamu rasakan? Silakan, ada yang bisa memberikan komentar? Silakan, kalau ada yang bisa memberikan komentar, apa yang kamu rasakan pada saat kita menghirup napas tadi? Apa yang kita bisa rasakan ketika menghirup napas tadi? Nuraida mungkin bisa memberikan masukan? Silakan. Atau apa yang Bapak katakan bisa dimengerti atau tidak? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Nah, kalau bisa dimengerti ketika kamu lakukan tadi, apa yang kamu rasakan setelah menghirup napas, kamu rasakan lewat hidung, masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru, dihembuskan lagi, dirasakan melalui tenggorokan, napasnya keluar, kemudian keluar melalui rongga hidung. Apa yang kamu rasa pada saat melakukan gerakan tadi? Ngap. Silakan. Apa yang kamu rasakan? Apakah ada perubahan dalam diri kamu? Oh, saya merasa seperti ini nih ketika melakukan gerakan tadi. Silakan, kalau ada yang mau memberikan respon, jawaban, atau tanggapan tentang gerakan yang kita lakukan tadi. Pak, itu kok ngap ya, Pak? Perasaan tenang dan rileks, Pak. Silakan. Silakan, kalau ada yang mau memberikan. Nuraida, silakan. Perasaan tenang dan rileks, Pak. Menurut Yuniati, ada perasaan tenang dan rileks setelah kita melepaskan beban dengan cara teknik menghirup napas tadi. Kalau menurut Nuraida? Agak-agak ngap sih, Pak. Terus? Terus kayak nyesek gitu. Kayak nyesek, boleh. Yang lainnya? Yang lainnya kalau ada yang memberikan masukan? Baik semuanya, tadi menurut teman kita Yuniati, dia mengatakan ada perasaan rileks dan tenang. Betul, kalau kita melakukannya dengan baik, tidak melakukannya dengan asal. Kita rasakan napas melalui rongga hidung, kemudian melalui rongga tenggorokan kita rasakan oksigen tadi masuk, simpan di paru-paru, tahan sampai hitungan 3, 1, 2, 3, kemudian hembuskan lagi, keluar. Dan itu akan terjadi bahwa perasaan kita akan tenang. Itu kalau gerakannya betul kita lakukan. Tapi kalau gerakannya tidak kita lakukan dengan benar, rasanya tadi, oh terasa ngap nih. Itu yang terjadi ya. Satu, teknik untuk melepaskan emosi menjadi emosi yang lebih baik dengan cara tadi. Kemudian cara yang kedua yang akan Bapak ajarkan tentang pengendalian emosi. Teknik yang kedua, tetap dalam posisi rileks semuanya, dalam kondisi yang nyaman, duduk nyaman, pejamkan mata, kita akan belajar melukis dengan jari. Melukis dengan jari, bagaimana caranya? Dalam pikiran kamu, bayangkan sebuah gambar, kamu berada di tempat yang sejuk, nyaman, tanpa ada gangguan. Kemudian kamu gambarkan dengan jari kamu, gambar apa yang kamu buat. Bisa dimengerti apa yang Bapak katakan untuk teknik yang kedua? Halo?
Halo? Pak. Bisa dimengerti ya? Ya. Berarti yang akan kita lakukan untuk teknik kedua, untuk penenangan diri, yaitu dengan cara menggambar dengan jari. Posisi duduk, rileks, kemudian tutup mata kamu, bayangkan diri kamu berada di suatu tempat yang sejuk, berada di suatu tempat yang nyaman, kemudian kamu gambar dengan telunjuk kamu, gambar apa yang ada di dalam pikiran kamu sekarang. Kalau sudah ada, terbayang seperti itu, nanti akan ketemu hasil jawabannya. Baik, kita lakukan semuanya. Posisi duduk, rileks, kita akan praktekkan bagaimana cara pengendalian emosi dengan menggambar dengan jari. Semuanya duduk, rileks, matanya terpejam, siapkan jari telunjuk untuk menggambarkan hal yang ada di dalam alam pikiran kamu. Baik, kita mulai dengan hitungan 3, matanya dipejamkan, kemudian bayangkan kamu berada di tempat yang sejuk, nyaman, yang bisa menenteramkan hati kamu masing-masing. Pejamkan matanya, mulai gambarkan dengan telunjuk kamu, gambar yang ada di pikiran kamu. Bayangkan perasaan kamu berada di suatu tempat yang betul-betul damai, yang betul-betul santai, yang betul-betul nyaman. Jari kamu gambarkan gambar apa yang ada di alam pikiran kamu dengan menggunakan telunjuk masing-masing. Baik, sudah. Nah, kira-kira kita ceritakan sekarang nih. Kamu menggambar apa dalam bayangan pikiran kamu tadi? Apa yang timbul dalam pikiran kamu tadi sehingga kamu bisa menggambarkan dengan telunjuk? Kira-kira gambarnya gambar apa nih? Kira-kira gambar apa yang kamu bayangkan sambil memejamkan mata tadi ketika kamu dibayangkan, diibaratkan sedang berada di suatu tempat yang nyaman dan sejuk? Silakan. Ada yang bisa memberikan masukan atau komentar? Hamparan rumput luas Iya, Yuniati menggambarkan hamparan rumput luas, kemudian dan satu pohon rimbun dan di satu tengah pohon yang malam, rimbun di tengah malam, banyak bintangnya. banyak bintangnya. Nah, kenapa Yuniati menggambarkan seperti itu di hamparan rumput yang luas pada saat malam hari, di bawah pohon yang rindang dan banyak bintang? Di situ berarti menunjukkan kebesaran anugerah dari Yang Maha Kuasa sehingga bisa menenteramkan pada diri kita. Itu gambar yang digambarkan oleh Yuniati. Kalau yang lain silakan kalau ada yang memberikan masukan. Kira-kira apa yang ada di alam pikiran kamu ketika kamu gambar dan bisa menenteramkan jiwa kamu? Ada yang bisa lagi memberikan masukan? Silakan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Itu adalah teknik yang pertama kali kita ajarkan. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita pelajari lagi teknik-teknik seperti itu agar pengendalian emosi kita betul-betul bisa terjaga, ya. Kemudian kita akan lakukan teknik pembelajaran yang lain nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian kita ulang lagi teknik seperti ini agar kamu bisa memahami apa yang disebut dengan emosi. Kita mulai ke pembelajaran hari ini tentang pengendalian, tentang apa yang kamu pahami, kemudian apa yang kamu ketahui dari pencegahan pergaulan bebas. Nah, ini ya. Pencegahan pergaulan bebas, kenapa harus diketahui dan harus dipelajari oleh remaja-remaja di tingkat SMP? Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Karena remaja di kelas 7, kelas 8, 9 itu pada umumnya remaja yang pada saat itu mencari jati dirinya. Ke arah mana mereka akan
melalui pergaulan, melalui kehidupan mereka pada saat mencari jati diri tadi. Kadang-kadang di pencarian jati diri, mereka akan terjerumus kepada hal-hal yang salah. Satu contoh, biasanya pada saat di rumah, ketika rumahnya mengalami persoalan yang pelik, persoalan yang rumit, orang tuanya ada yang umpamanya berpisah, maaf, dan itu akan berpengaruh pada jiwa-jiwa mereka semua. Sehingga untuk melampiaskan emosinya, mereka akan mencari jalan yang dianggap lebih mudah, dianggap lebih enak, nongkrong dan sebagainya. Sehingga dari nongkrong-nongkrong tadi akan menimbulkan sebuah hal yang disebut dengan kenakalan karena imbas dari berkerumun dengan orang-orang yang memiliki prinsip sama untuk mencari kebebasan, timbullah hal-hal yang kurang baik. Sehingga para remaja harus memahami kenapa bisa timbul kenakalan remaja, kenapa bisa timbul orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, karena awalnya dari kenakalan-kenakalan remaja yang timbul. Nah, Bapak akan tayangkan di sini gambarnya, mungkin kamu nanti bisa memberikan komentar. Untuk gambar yang pertama, menurut kamu apa yang bisa dilihat dari gambar yang pertama? Nanti Bapak akan tayangkan di gambar ini, karena belum terlihat di layarnya, Bapak akan tayangkan gambar yang pertama tentang apa yang bisa kamu amati. Sudah terlihat gambarnya ya? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira gambar tentang apa nih? Anak SMA yang tawuran. Anak SMA yang tawuran. Kenapa bisa terjadi tawuran atau perkelahian antar pelajar? Karena itu, Pak, akibat pergaulan. Akibat pergaulan. Yang pertama biasanya anak-anak SMA atau anak-anak SMP, remaja putra yang sering nongkrong. Karena nongkrong tadi timbul salah paham dan sebagainya, sehingga menimbulkan perkelahian yang seharusnya tidak terjadi. Ya, ini salah satu bentuk contoh kenakalan remaja yang sekarang sedang berkembang. Dan ini akan bisa mengakibatkan hal yang merugikan. Satu, kalau perkelahian menggunakan senjata itu akan menimbulkan korban jiwa. Kalau sudah menimbulkan korban jiwa akan berhubungan dengan ranah hukum. Kalau sudah berhubungan dengan ranah hukum, nah ini akan berakibat pada fatal pada kondisi kejiwaan remaja itu sendiri. Dia akan merasa terganggu dan akan merasa tertekan. Sehingga apa? Akan timbul hal-hal yang lebih buruk lagi nantinya. Baik, di gambar yang kedua, Bapak akan tampilkan, kira-kira menurut kamu gambar yang kedua tentang apa? Minum-minuman keras, Pak. Tentang minum-minuman keras, hal yang tidak diperbolehkan oleh agama kita dan juga tidak diperbolehkan oleh negara kita. Bahwa minuman beralkohol akan berpengaruh pada sel-sel saraf penting yang ada di otak, sehingga menyebabkan kesadaran kita berkurang. Ketika remaja melakukan kegiatan seperti ini akan mengakibatkan imbas negatif. Imbas negatifnya seperti apa? Yang pertama, dia akan merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar dalam segala hal ketika dia meminum minuman beralkohol tinggi. Dampak negatifnya apa? Dampak negatif dari minuman keras tadi, karena jiwa kesadarannya, ambang kesadarannya tidak ada, dia akan melakukan hal-hal yang kurang baik dan tidak terpuji. Mungkin dia akan meminta kepada orang lain dengan cara paksa. Satu contoh, meminta uang. Kemudian yang kedua, dia akan mencuri karena ambang kesadarannya hilang. Apakah perbuatan mencuri tersebut dianggap baik atau tidak? Ya, itu gambar yang kedua. Kemudian gambar yang ketiga, kira-kira tentang apa? Gambar yang ketiga, menurut pemahaman kamu kira-kira tentang apa? Depresi, Pak. Suntikan obat-obatan. Depresi, suntikan obat-obatan, kemudian ada lagi. Nah, awalnya dia akan merasa depresi karena mungkin di rumahnya kurang kondusif, karena di rumahnya sudah tidak nyaman,
Jangan merasa depresi dan akhirnya larinya kepada hal-hal yang kurang baik. Dia mencari obat-obat terlarang yang lain seperti narkotika, ganja, dan akan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Karena dengan anggapan seperti itu, depresi saya akan hilang nih kalau saya mengkonsumsi obat-obat terlarang. Padahal salah. Hilangnya hanya sementara, tapi kerugiannya yang akan banyak. Lama-kelamaan, remaja yang suka mengkonsumsi narkoba dan sebagainya, ini akan merasakan suatu kebutuhan yang sangat di dalam tubuhnya. Atau dalam bahasa kita disebut dengan kecanduan. Setelah mereka kecanduan, mereka akan berusaha mendapatkan barang ini dengan cara apapun. Mungkin di rumah dia akan berusaha mencuri milik orang tuanya. Kalau di rumahnya sudah tidak ada, dia akan berusaha mencuri dari orang lain. Dari pihak-pihak lain dan dengan cara paksa mungkin. Ini akibat kebutuhan yang ditimbulkan oleh tubuhnya. Akibat kecanduan dari barang-barang yang kurang baik tadi pada tubuhnya. Ini gambar yang ketiga. Kemudian gambar yang keempat, nanti kamu bisa perhatikan lagi. Sudah timbul gambarnya ya. Kira-kira tentang apa nih? Hamil di luar nikah itu ya, Pak? Nah, hamil di luar nikah. Ada lagi yang bisa memberikan komentar? Tadi teman kita ada yang mengatakan bahwa ini adalah hamil di luar nikah. Kenapa bisa seperti itu? Satu, pergaulan bebas yang dilakukan di kalangan remaja tidak menghiraukan kaidah norma yang diajarkan dalam masyarakat lingkungan kita. Di pelajaran PPKN kelas 7 yang kamu pelajari, ada berapa norma yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang masih ingat ketika di kelas 7 dan kelas 8 pelajaran PKN, ada berapa norma yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik? Ada yang masih ingat? Silahkan untuk memberikan komentar. Yang pertama, norma agama. Ya, itu sekedar mengingatkan. Yang pertama, norma agama. Di dalam agama kita, agama Islam, bahwa pergaulan bebas, bahwa hubungan yang dilakukan di luar nikah seperti itu adalah hukumnya sangat berat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana cara menghindari kegiatan seperti ini, hal-hal yang buruk seperti ini? Norma agama yang diterapkan itu sangat wajib bagi kita semua. Kita pelajari dari usia ketika kita usia 6 tahun sampai usia di kelas 9 SMP. Bahwa agama yang mengajarkan kepada kita hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat menjadi dosa yang sangat besar. Ya, ini. Kemudian yang kedua, norma apa lagi yang kita pelajari pada saat di pelajaran PPKN selain norma agama? Ada yang disebut dengan norma hukum. Selain norma hukum, ada lagi yang disebut dengan norma kesusilaan, ya. Artinya bahwa norma kesusilaan juga harus kita pelajari. Kenapa? Hal-hal yang kurang baik di luar kebiasaan kita selaku orang Indonesia yang menjunjung tinggi martabat dan keluhuran budaya. Kalau kegiatan seperti ini atau yang biasa dilakukan remaja-remaja dari luar negeri, bagaimana bisa sampai ke Indonesia? Karena pengaruh dari budaya yang sekarang. Ditimbulkan dari mana? Satu, karena pergaulan bebas tadi sehingga dia bisa mengakses teknologi yang lebih baik melalui HP. Nah, ini adalah hal-hal yang kurang baik yang kita peroleh dari kemajuan teknologi. Tapi kalau kita sudah dibentengi dengan norma-norma yang kita pakai setiap hari, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum, insya Allah semua remaja yang ada di lingkungan kita, khususnya umumnya di lingkungan Indonesia, akan terhindar dari hal-hal seperti ini. Ya, ini materi secara umum. Kenapa kenakalan remaja harus kita hindari dan kenapa kenakalan remaja harus kita ketahui agar kita bisa membentengi diri sendiri.
Baik, untuk anak-anakku semua, setelah kita mempelajari teknik tadi, teknik stop untuk pengendalian emosi kita juga diwajibkan untuk mengetahui bagaimana caranya emosi kita tetap terjaga dengan stabil. Emosi kita akan mengendalikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah emosi tadi akan berdampak negatif atau berdampak positif? Bagaimana emosi tadi bisa kita kendalikan agar kehidupan kita dalam kehidupan sehari-harinya bisa berjalan baik dan lancar. Berarti intinya satu, kalau manusia tadi bisa mengendalikan emosi secara baik, kehidupannya akan lebih baik lagi, ya. Itu intinya. Baik teman-teman muda semua, nanti di rumah kamu buat sebuah kelompok yang memiliki minat tentang menyanyi, yang memiliki minat tentang puisi, dan memiliki minat tentang melukis. Kamu bergabung dengan teman-teman satu hobi tadi. Kelompok yang pertama, kelompok yang menyanyi, membuat nyanyian atau yel-yel tentang dampak negatif dari pergaulan bebas. Kemudian kelompok berpuisi, membuat karya puisi tentang cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Kelompok yang ketiga, tugasnya membuat gambar poster tentang penyebab pergaulan bebas. Kamu bisa cari materinya nanti di modul yang akan Bapak berikan, kemudian kalau masih dianggap kurang, kamu bisa mencari di internet atau Google, atau tentang hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai materi dari pergaulan bebas tadi. Ya, itu untuk tugas selanjutnya. Jadi tugasnya bukan perorangan, tugasnya tugas kelompok. Kelompok yang pertama membuat nyanyian, atau yel atau apa saja tentang dampak negatif dari pergaulan bebas. Kelompok yang kedua, kelompok yang suka dengan puisi, kamu bisa membuat sebuah karya tentang bagaimana cara menghindari pergaulan bebas tadi di kalangan pelajar. Kelompok yang ketiga yang suka menggambar, buatlah sebuah poster tentang penyebab pergaulan bebas dan bagaimana cara menghindarinya. Ya, nanti kelompok-kelompok tadi kalau sudah selesai, kamu gabungkan. Kelompok penyanyi digabungkan dengan kelompok yang berpuisi, kemudian kelompok yang berpuisi gabungkan lagi dengan kelompok yang suka menggambar, ya. Jadi tugasnya adalah tugas gabungan dari kelompok-kelompok yang ada. Di situ Bapak tayangkan untuk tugas-tugasnya. Yang pertama, kamu bisa pilih teman-teman kamu yang suka menyanyi siapa saja. Di sini gabungkan kelompok yang suka menyanyi. Tugasnya tadi membuat yel-yel atau nyanyian tentang dampak negatif dari pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, siapa yang suka berpuisi? Gabungkan di dalam kelompok berpuisi. Materinya tentang cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Kemudian yang ketiga, kelompok yang suka menggambar atau melukis, kamu buat sebuah poster tentang apa yang menjadi penyebab pergaulan bebas tadi dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, setelah selesai kelompok-kelompok tadi, kamu gabungkan. Kelompok menyanyi, gabungkan dengan kelompok yang berpuisi, dan digabungkan lagi dengan kelompok yang melukis. Nanti gabungan tadi akan menjadikan atau menghasilkan sebuah produk atau karya. Kalau sudah menjadi sebuah karya atau produk dalam bentuk sebuah video, di dalam video tadi kamu bisa tampilkan kelompok yang suka menyanyi tentang apa nih, kemudian yang berpuisi tentang apa nih, kemudian yang melukis tentang apa, digabungkan menjadi sebuah video yang menarik, dan video tadi kamu upload pada media sosial yang kamu punya. Baik itu WA, baik itu TikTok, baik itu FB dan sebagainya, atau Twitter dan yang lainnya. Jadi kalau karya tadi sudah jadi, kamu gabungkan
Kelompok menyanyi gabungkan dengan berpuisi, digabungkan lagi dengan kelompok melukis. Dan ini akan menghasilkan sebuah karya. Karya tadi yang akan kamu upload di media sosial. Sehingga kamu bisa membantu bagaimana caranya mengurangi kenakalan remaja yang sedang ngetren di kalangan remaja sekarang. Kalau kamu sudah bisa memberikan apresiasi kepada orang lain bahwa dampak negatif dari pergaulan remaja akan seperti ini, melalui durasi video pendek tadi, kamu akan ikut berandil dalam mengurangi kenakalan remaja yang sedang terjadi di negara kita. Sehingga kalau kenakalan remaja bisa dikurangi, kamu akan menjadi pelajar yang baik dan akan berkontribusi pada pembangunan yang ada, khususnya di negara kita, agar apa yang dialami oleh para pelajar bisa menjadi pelajar yang unggul, bisa menjadi pelajar yang diharapkan orang tua, bisa menjadi pelajar yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita untuk memberikan kontribusi pada pembangunan negara kita. Untuk teman-teman semua, kira-kira tugas yang diberikan tadi bisa dianggap mengerti? Bisa, Pak. Bisa ya. Berarti nanti kamu, Nur Aida, umpamanya hobinya kelompok apa? Hobinya tentang apa nih? Kamu buat hobi tadi sesuai dengan teman-teman kamu yang lain. Iya, Pak. Umpamanya hobinya di melukis, cari teman-teman yang hobi melukis, gambarkan dengan kelompok kamu bagaimana caranya mengatasi hal seperti itu. Begitu juga dengan yang lain. Kalau sudah selesai, gabungkan menjadi sebuah video dan kamu upload atau tayangkan di media sosial yang kamu punya, baik di TikTok, umpamanya FB, Twitter, dan yang lainnya. Mengerti ya tentang tugas tadi? Baik teman-teman semua, nanti kita lanjutkan pertemuan ini di minggu berikutnya sambil bagaimana caranya kita mempelajari bagaimana agar emosi kita bisa tetap terkendali dengan teknik stop yang lain. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam materi ini kita bisa bergabung. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Atau umpamanya ada yang tidak dimengerti tentang materi ini, kamu bisa tanyakan sekarang. Kalau tidak ada, kita bisa berkoordinasi lewat WA Group bagaimana cara pembuatan dari tugas yang sudah dijelaskan tadi. Nanti materi-materinya, materi pendukungnya Bapak akan sebar di grup WA ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak ucapkan terima kasih. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap jaga kondisi badannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pandemi ini cepatnya berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, belajar seperti biasa dalam keadaan normal. Teman-teman semua, Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Tetap semangat, tetap belajar, salam merdeka belajar, dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Baik teman-teman semua, Bapak akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.